Hai adik-adik, tak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, tepatnya tanggal 4 April 2021. Nah adik-adik, di Paskah kali ini kakak-kakak pelayan sudah menyiapkan kegiatan sebagai berikut. Pertama, ibadah Paskah PA yang akan dilaksanakan tanggal 4 April jam 10 melalui Zoom. Pelayan firman Bapak Pendeta Rudi Ririhena. Yang kedua, setelah kita ibadah, kita akan adakan aneka perlombaan. Untuk anak TK, mewarnai telur. Untuk anak kecil, menghias telur. Dan untuk anak tangguh, membuat video tentang Paskah. Untuk informasi selanjutnya, adik-adik bisa lihat di IMPA di kelas masing-masing. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Kamanda di IMPA Online tanggal 21 Maret 2021. Gimana kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Nah, Kamanda harap adik-adik masih dalam keadaan yang sehat selalu ya. Yuk, sebelum kita mulai IMPA Online kita hari ini, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Yuk, kita berdiri. Semua berdiri yuk. Kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan dengan menggunakan gerakan. Oke? Yuk, semuanya berdiri. Udah berdiri semua? Kita mau nyanyi lagu Ku daki 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 daki. Nah, udah lama kan ya kayaknya kita nyanyi lagu itu. Yuk, Kamanda ajak adik-adik berdiri, kita mau nyanyi ya. Kita sama-sama menggunakan
gerakannya. Masih hafal kan pasti adik-adik? Oke deh, yuk. Siap? Yuk sama-sama hitung. 1, 2, 3. Musik. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung pakai perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kudaki-daki. Sekarang, yuk kita mau mulai IMPA online kita ya. Masih dengan sikap berdiri, kita masih berdiri. Kita mau nyanyi lagi ya. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 177. Kidung Ceria 177. Oh iya, udah disiapin belum adik-adik? Kidung Cerianya, Alkitabnya, alat tulisnya, terus uang persembahannya juga udah disiapin belum? Bagus. Nah, yuk kita nyanyi Kidung Ceria 177. Di pintumu ku datang. Oke, masih dengan gerakannya ya. Siap? Ayo kita hitung sama-sama lagi. 1, 2, 3. Musik.
datang dan mengetok tok tok di pintumu. Ku datang dan mengetok tok tok. Jika kau mendengar, jika kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Lagi ya, kita nyanyi masih pakai gerakan. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jika kau mendengar, jika kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 177. Di pintumu ku datang. Sekarang kita mau berdoa pembukaan ya. Yuk, kita ambil sikap berdoanya. Kita nyanyi. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami sudah boleh mengikuti IMPA online kembali. Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat mengikuti IMPA online dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Nah, kita sekarang mau nyanyi satu lagu lagi sebelum masuk ke cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, coba adik-adik ambil Alkitabnya. Coba, mana Alkitabnya? Nih, Alkitab Kak Amanda udah. Coba, Alkitabnya adik-adik udah belum? Coba dibuka di halaman yang depan, yang diisi kitab. Udah, isi kitab. Kan ada 2 perjanjian. Ayo, perjanjian apa aja? Lama sama perjanjian baru. Nah, adik-adik udah hafal belum? Ada apa aja ya di perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah, sekarang kita mau menyanyi lagu perjanjian baru. Kita mau nyanyi lagu kitab-kitab di perjanjian baru. Karena sebentar lagi nih adik-adik mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari perjanjian baru. Udah siap adik-adik? Nih, yang Matius, Markus, Lukas, siap? Coba dibuka dulu nih Alkitabnya. Udah semua lihat perjanjian barunya? Diisi kitab. Yuk, kita sama-sama nyanyi ya. Siap? Hitung lagi. Ayo. 1, 2, 3. Apa? Musik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Lagi ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia,
ketiga Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke cerita firman Tuhan. Adik-adik udah siap untuk dengar cerita firman Tuhan? Nah, cerita firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Erik, Kak Carla, dan Kak Vivi. Yuk, adik-adik udah siap ya? Nah, sekarang kita mau berdoa untuk masuk ke cerita firman Tuhan. Untuk doanya, kita akan awali dengan nyanyian dari Kidung Ceria 287. Kidung Ceria 287, aku berlutut, mataku tutup. Nanti Amanda lanjutkan dengan doa untuk cerita firman Tuhan. Oke, udah siap adik-adik? Yuk, kita duduk yang tenang. Kita ambil sikap berdoa kita. Kita mau nyanyi ya dari Kidung Ceria 287, aku berlutut, mataku tutup. Dan dilanjutkan dengan doa cerita firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kami, Kak Erik, Kak Carla, dan Kak Vivi. Berkati kami supaya kami dapat memahami dan mendengar cerita firman Tuhan dengan baik, dan berikan kami konsentrasi untuk dapat memahami setiap cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabar? Wah, 1 tahun ya kita nggak ketemu. Terakhir, kapan ya? Bulan Februari tahun lalu ya, bulan Februari. Terakhir dulu, Kak Carla main piano biasanya ya. Main piano mengiringi adik-adik menyanyi. Nah, minggu ini Kak Carla yang akan bercerita kepada adik-adik. Sudah siap semua? Waduh, sudah bertambah tinggi semuanya. Coba. Kenneth sudah tinggi. V tambah tinggi. Matthew, siapa lagi? Wah, semua yang dulu di TK, kelas TK sekarang sudah
anak kecil deh ya. Kita senang hari ini bisa berkumpul, walaupun tidak di sekolah minggu seperti biasa ya, tapi melalui IMPA online kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Sekarang ambil semua Alkitabnya, ALKITAB. Siapa yang tahu lagu itu? ALKITAB. ALKITAB. Firman Tuhan bagiku, ku berdiri atas firman-Nya. ALKITAB. Siapa yang bisa lagu itu? ALKITAB. Firman Tuhan bagiku, ku berdiri atas firman-Nya. ALKITAB. Nah, Matius 20 ayat 1 sampai 16. Siap? Tadi sama Kak Amanda udah nyanyi ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa yang sudah bisa lagu itu juga harus hafal ya. Buku-buku di dalam Perjanjian Baru, hafalnya menggunakan lagu yang tadi yang Kak Amanda nyanyi. Oke, sudah siap? Oh, sebelumnya kakak tanya dulu. Minggu lalu Kak Peggy cerita tentang apa? Tentang apa? Bapak Ezra ya, yang memimpin bangsa Israel keluar dari mana? Dari tempat pembuangan mereka di Babel, dan mereka dipimpin oleh Bapak Ezra kembali ke kampung halaman mereka di Yerusalem ya. Bapak Ezra itu juga rajin menekuni, mempelajari, mendalami kitab Taurat. Kitab Taurat itu seperti Alkitabnya bangsa Israel pada zaman dahulu. Lalu Bapak Ezra mengajarkan kepada orang-orang Israel supaya orang-orang Israel itu taat selalu kepada firman Tuhan. Nah, sekarang kita juga mau membaca dari ALKITAB, Alkitab. Sudah, kalau semua sudah siap, Matius 20, perumpamaan, apa itu? Upah kepada pekerja di kebun anggur. Ya, sekarang Alkitabnya biarkan terbuka. Adik-adik menyimak dulu ya tayangan berikut ini, pembacaan Alkitab yang akan dibacakan. Adik-adik boleh menyimak dulu ya. Silakan sambil dilihat. Perhatikan baik-baik ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak.
Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sudah? Sekarang adik-adik lihat tadi kan cerita yang tadi, ada yang berperan sebagai pemilik kebun anggur, ada yang menjadi pekerja di kebun anggur, ada yang bekerja pagi, ada yang bekerja sore. Nah, sekarang kakak mau minta beberapa orang teman membaca Alkitab tapi berperan. Ada yang berperan menjadi pemilik kebun anggur, ada yang berperan menjadi pekerja pagi, ada yang berperan menjadi pekerja sore, lalu ada juga yang menjadi narator atau pencerita, ya. Nah, sekarang adik-adik baca Alkitab ya, adik-adik baca Alkitabnya sambil mendengarkan teman-teman yang berperan tadi juga membaca Alkitab, ya. Oke, siap semua? Emily, Kiel, Kenneth, Matthew, udah siap? Oke, mari kita mulai. Silahkan Emily. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi sajalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari?" Kata mereka padanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayar upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah sepakat sedinar sehari?
ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku atau iri hatiku kau karena aku murah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, adik-adik, terima kasih ya Emily, Kenneth, Kiel, Matthew sudah berperan tadi sambil membaca Alkitab. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik udah 2 kali kan mendengar tadi kan? Pertama, tayangan pertama, kedua adik-adik baca Alkitab sendiri sambil mendengarkan teman-temannya membaca. Sekarang kakak mau tanya, ada berapa kelompok pekerja yang bekerja di kebun anggur itu? Ada berapa? Ya, 5 ya? Bener nggak? Coba kita hitung. Yang pagi, kemudian yang jam 9, kemudian yang jam 12, kemudian yang jam 3, dan yang terakhir jam 5. Ya, jadi berarti 5 kelompok ya yang bekerja di kebun anggurnya si bapak tadi itu ya. Nah, lalu tadi Emily bercerita kan, pagi-pagi hari si pemilik kebun anggur mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Dia mendapat pekerja itu, lalu mereka sepakat upahnya 1 dinar 1 hari. Di sana waktu itu mata uangnya dinar ya, bukan rupiah seperti kita. 1 dinar itu harganya sama dengan harga seekor domba. Jadi lumayan ya adik-adik ya, 1 hari diupahnya 1 dinar. Jadi mulailah mereka bekerja pagi-pagi, mereka akan mendapat upah 1 dinar. Jam 9 si tuan itu, pemilik anggur, keluar lagi, cari lagi. Dia lihat ada orang-orang menganggur nih di pasar. Dia ajak lagi bekerja di kebunnya. Begitu juga jam 12, dia keluar lagi dari rumahnya. Dia lihat-lihat, aduh ada lagi nih orang-orang yang nganggur-nganggur nih di pasar-pasar. Dia ajak lagi, ayo mari bekerja di kebun anggur saya. Jam 3 dia ajak lagi ya, dia cari lagi karena kebun anggurnya besar ya, banyak dia memerlukan pekerja. Udah jam 5 sore dia masih juga mencari pekerja. Dia lihat masih ada juga orang yang nganggur-nganggur nih di pasar. Kamu ngapain di sini? Oh, kenapa kamu nggak bekerja? Oh, kami nggak ada yang memberi upah, nggak ada yang mengupah kami, katanya. Ayo kalau begitu bekerja di kebun anggur saya, katanya si pemilik kebun ini ya. Jadi mereka juga bekerja ya. Nah, udah malam ya, sekitar jam 6 begitu kan, udah selesai nih ya bekerja. Jadi si pemilik kebun ini kemudian memanggil si mandornya, suruh, ayo kumpulkan itu semua pekerja-pekerja yang dari pagi sampai yang sore, ada 5 kelompok. Ayo kita mau bayar upah mereka. Kumpullah itu semua orang pekerja-pekerja. Lalu mulai dibayar nih. Dimulai dari pekerja yang jam berapa tadi? Adik-adik bacakan, yang bekerja jam 5 sore dibayar 1 dinar. Terus yang jam 3 dibayar 1 dinar juga. Kelompok jam 12 dibayar 1 dinar juga. Kelompok jam 9 pagi dibayar 1 orang 1 dinar juga. Nah, terakhir kelompok yang paling pagi jam 6 ya mulainya. Jam 6 apa jam 7 ya mulainya. Wah, mereka datang nih si pekerja-pekerja. Mereka pikir, wah kami ini pasti dapatnya
lebih dari 1 dinar ya. Pasti nih kami lebih, karena kan kami kerjanya udah dari pagi. Lalu dibayarlah sama si tuan itu, si pemilik anggur itu. Dapatnya sama 1 dinar juga. Wah, mereka tuh bersungut-sungut. Mereka ngomel-ngomel. Masa kami dapatnya 1 dinar juga? Kami kan udah bekerja dari pagi. Masa kami udah panas-panasan katanya dari pagi bekerja di kebun anggur tuan. Masa yang kerjanya cuma sebentar dari jam 5 sore, cuma kerja 1 jam, dapatnya 1 dinar. Kami dapatnya 1 dinar juga. Waduh, mereka ngomel, ini nggak adil nih tuannya katanya. Masa kami yang bekerja pagi-pagi dapatnya 1 dinar juga. Tapi tuan itu berkata apa? Adik-adik lihat tadi kan? Apa yang tadi, siapa yang baca tuh ya? Matthew ya yang baca bagian itu. Katanya tuannya, kan kita udah sepakat tadi 1 hari 1 dinar. Nah, kan kamu udah bekerja 1 hari, jadi dibayarnya 1 dinar. Nah, saya mau kasih 1 dinar juga kepada yang bekerja mulai sore. Itu kan terserah saya. Saya kan yang punya kebun anggur ini. Jadi saya mau memberikan upah kepada semua yang bekerja di kebun saya, semua orang 1 dinar. Walaupun dia bekerja pagi, walaupun dia mulainya siang, ataupun dia mulainya sore, semua sama rata dapatnya 1 orang 1 dinar katanya begitu. Terus kata tuannya begini, kamu iri ya katanya gitu. Dia bilang sama si yang pekerja yang bersungut-sungut itu ya, yang bekerjanya dari pagi, kamu iri ya saya berbaik hati kepada semua orang katanya. Sudah katanya, sekarang semua pulang. Jadi mereka semua dengan pulang. Jadi di ayat terakhir, di kalimat terakhir dibilang apa? Yang belakangan jadi yang terdahulu, yang terdahulu jadi yang terkemudian ya. Jadi itu contoh cerita yang tadi itu diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang untuk apa ya? Coba. Apa maksud Tuhan Yesus menceritakan cerita ini, perumpamaan ini kepada orang-orang? Tuhan Yesus kalau mengajarkan sesuatu kepada orang-orang pada zaman dahulu, dia suka menggunakan perumpamaan. Jadi cerita untuk mengumpamakan sesuatu. Nah, Tuhan Yesus bilang, demikian juga Tuhan Allah mengasihi semua orang sama rata. Ya, semua dapat kasih sayang Tuhan sama. Orang yang tua, orang yang muda, orang yang besar, orang kecil, anak besar, anak kecil, yang kaya, yang miskin, semua mendapat kemurahan hati Tuhan, mendapat kasih sayang Tuhan sama. Tuhan Yesus juga memberikan keselamatan kepada semua orang sama. Ya, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Walaupun dia percaya kepada Tuhan Yesus dari dulu ya, misalnya bapak-bapak, kakek-kakek kita yang sudah dari zaman dahulu percaya kepada Tuhan Yesus, sama misalnya orang-orang yang baru saja mengenal Tuhan Yesus, misalnya baru berapa hari mengenal Tuhan Yesus, tapi kasih sayang Tuhan sama, nggak dibeda-bedakan siapa yang duluan mengasihi Tuhan Yesus atau siapa yang belakangan mengasihi Tuhan Yesus. Pokoknya semua yang percaya mengasihi Tuhan Yesus diberikan kemurahan hati Tuhan, diberikan keselamatan, diberikan kasih sayang oleh Tuhan sama rata. Itu kemurahan hati Tuhan ya, memberikan semua cintanya sama kepada kita semua. Dan apalagi pelajarannya, kita tidak boleh, apa tadi yang terakhir? Iri hati ya. Tidak boleh iri hati satu terhadap yang lain. Misalnya satu lebih pandai, kita suka iri ya sama orang yang lebih pandai.
orang yang melebihi, pokoknya segala sesuatu yang melebihi kita. Ada mungkin dia lebih cantik dari kita, kita iri, kita suka iri sama orang yang lebih baik dari kita. Kalau kita mau seperti dia pandai, selalu jadi juara, ya kita juga harus belajar yang rajin, ya nggak boleh iri hati. Sebaliknya, kita juga tidak boleh sombong, ya. Kalau kita pandai, kalau kita pintar, kita tidak boleh sombong. Kalau kita jadi juara, kita tidak boleh sombong, karena itu juga semua karena Tuhan bermurah hati kepada kita. Tuhan memberikan kepandaian, ya, Tuhan memberikan segala sesuatu sehingga kita menjadi pandai atau enggak kita menjadi juara. Kita harus bersyukur, tidak boleh sombong, harus rendah hati. Nah, untuk mengakhiri cerita kakak, ada satu nih cerita lagi untuk adik-adik, ya. Coba dengarkan. Pada suatu hari, seekor kelinci berkata kepada temannya si kura-kura, "Kur-kur, yuk kita lomba lari," katanya gitu ya. "Lomba lari kemana?" "Situ, ke depan tuh katanya, di situ tuh, di ujung, sampai di ujung sana. Itu tuh kan ada 6 pohon kelapa ya. Ini ada jalan itu kan, ada pohon kelapa di situ berderet-deret sampai pohon kelapa yang ke-6 itu ya," katanya. "Mulai dari sini nih, pohon kelapa pertama sampai pohon kelapa ke-6. Ayo kita lomba lari ya." "Oke, boleh," kata si kura-kura. Dan kura-kuranya lihat, jauh juga nih. Waduh, jauh juga nih sampai 6 pohon kelapa. Tapi dia bilang, oke, katanya gitu. "Mari," katanya. "Siapa takut?" kata kura-kura gitu ya. Terus, "Mulai ya." "Oke, siap," katanya kelinci. "Sampai pohon ke-6 ya," katanya. "Oke. 1, siap. 2, 3. Lari, cepet. Kelinci kan jalannya lompat gitu kan, cepet kelincinya. Sedangkan kura-kura jalannya, gimana jalannya? Kura-kura jalannya tuh nggak bisa cepet ya. Dia kan jalannya kecil gitu ya, merayap begitu. Terus udah begitu kan badannya tuh, punggungnya tuh kan kayaknya berat banget gitu ya. Tapi dia berusaha kura-kuranya. Dia jalan-jalan, dia berusaha. Kelinci udah cepet jalannya. Sampai di pohon ke-4. Wih, udah pohon ke-4 nih, tinggal 2 lagi. Dia nengok ke belakang. Ya, kura-kuranya ketinggalan jauh kura-kuranya. Terus kelincinya begini. Aku istirahat dulu lah, katanya, sini di bawah pohon. Kura-kura masih jauh, katanya gitu. Lalu duduklah si kelinci di bawah pohon kelapa. Dia bilang, dia nengok belakang, masih lama kura-kura. Duduk dia sambil lihat-lihat si kura-kura gitu kan. Masih jalan, berusaha, si kura-kura berusaha. Karena angin-angin sepoi-sepoi, kelincinya tertidur di bawah pohon kelapa. Waduh, kelincinya tidur gitu ya, nyenyak. Sementara si kura-kura, dia berusaha terus. Sampai satu saat, kura-kuranya sudah mau dikit lagi nih, udah pohon ke-5 ya. Pohon ke-5, dikit lagi pohon ke-6. Terus tiba-tiba kelinci terbangun. "Wah, aku ketiduran," kata kelinci. "Waduh, si kura-kura di mana? Udah sampai di mana nih kura-kura?" Ya, ternyata kura-kura sudah hampir sampai di pohon ke-6, sudah hampir sampai finish. Kelinci cepet-cepet lari dia kejar. Dia berusaha, "Saya harus mengejar si kura-kura nih," katanya. Dia berlari, lompat cepet sekali. Begitu dia udah mau deket si kura-kura, plok, kura-kuranya sampai di pohon ke-6, pas di finishnya. Lebih dahulu sedikit aja daripada si kelinci. Tapi si kura-kura yang menjadi juara karena dia duluan sampai ke pohon ke-6 itu ya.
Aduh, sampai, kata kura-kura. Sampai finish. Baru kemudian kelincinya juga sampai finish. Tetapi kelinci jadi nomor 2 ya. Kelinci, aduh, capek. Kata dia udah nggak bisa, udah tersengal-sengal napasnya, kecapean. Kata kura-kura, ayo Ci, tarik napas panjang. Tarik napas panjang. Katanya gitu ya. Karena dia udah kelihat kelincinya kecapean. Akhirnya kelinci bilang begini, aduh, selamat ya kura-kura, selamat ya Kur, kamu juara. Selamat ya Kur, kamu juara, katanya. Kamu hebat, katanya si kelinci begitu. Kelincinya itu dia memberi selamat kepada kawannya si kura-kura. Dia tidak iri. Dia tidak iri kepada si kura-kura. Dia malah ikut gembira. Dia, kamu hebat Kur, katanya. Kamu juara, katanya gitu kan. Lalu si kura-kura begini, terima kasih ya Ci, katanya. Kamu temanku yang baik, katanya begitu. Nah, jadi mereka tuh senang sampai di finish, walaupun yang satu duluan, yang satu nomor 2, tapi yang kalah tidak iri, yang menang tidak sombong, mereka semua malah bergembira. Nah, adik-adik juga mesti seperti begitu, seperti si kelinci yang tidak iri terhadap temannya yang juara. Padahal sebetulnya dia juga bisa juara kan. Tetapi ketika si kura-kura yang jadi juara, kelincinya malah kasih selamat kepada kura-kura ya. Dia turut senang. Terus si kura-kura juga tidak sombong menjadi juara. Dia tetap rendah hati. Dia tidak ngeledek si kelinci. Dia nggak bilang, kamu ketiduran sih. Kalau enggak, dia nggak ketawain kelinci ya, karena kelinci ketiduran. Enggak, kura-kuranya bilang, terima kasih Ci, kamu temanku yang baik, katanya gitu. Nah, adik-adik, itu semua contoh bagi kita, pelajaran bagi kita. Dan tadi perumpamaan yang kita baca di di Alkitab tadi mengenai upah kepada pekerja-pekerja di kebun anggur itu merupakan perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus supaya kita selalu ingat bahwa kemurahan hati Tuhan kepada kita sama semua, bahwa kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, semua sama kepada setiap orang sama. Dan kita tidak boleh iri kepada orang lain, kita tidak boleh sombong, kita harus saling mengasihi dan tetap bersyukur. Demikian cerita minggu ini adik-adik. Sampai kita ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan yang dibawakan oleh Kak Eri, Kak Carla, dan Kak Vivi. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Udah disiapin belum adik-adik persembahannya? Nah, untuk persembahan, adik-adik bisa memberikannya kepada Papa Mama. Lalu, Papa Mama bisa mentransfer ke rekening Gereja GPIB Kelapa Gading. Yang tertera nih, Amanda kasih infonya ya. Selain adik-adik bisa mentransfer, mama papa adik-adik mentransfer, bisa juga dikumpulkan nanti di akhir bulan atau di minggu kedua, di tengah minggu, papa mama bisa langsung memberikannya ke kantor gereja untuk persembahan adik-adik dan papa mama digabungkan. Oke? Sekarang yuk untuk lagu persembahan kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Kidung Ceria 355,
Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita akan berdoa persembahan dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup matanya ya. Udah siap adik-adik? Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah dapat memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, berkatilah persembahan kami supaya dapat berguna bagi gereja dan kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami juga ingin berdoa untuk adik-adik kami dalam proses studinya, dalam pembelajaran adik-adik yang masih dalam online di sekolah. Berkati adik-adik, berikan adik-adik selalu kepintaran, konsentrasi yang tinggi supaya dapat mengikuti belajar online di rumah dengan baik. Berkati juga adik-adik yang sedang dalam masa-masa ulangan. Berkati supaya adik-adik dapat mengerjakan setiap ulangan dengan jawaban-jawaban yang baik dan benar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik, untuk orang tua adik-adik yang saat ini sedang sakit. Berkati mereka, berikanlah mereka kesembuhan supaya dapat sembuh dengan total dan dapat beraktivitas kembali dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, berkati mereka supaya dapat menjalani hari-hari mereka kembali dengan baik. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami ingin berdoa untuk gereja dan bangsa kami. Tuhan, berkatilah gereja kami supaya dapat terus berjalan lancar walaupun masih dalam ibadah online, walaupun masih dalam semuanya menggunakan online. Tuhan, kami yakin pada waktunya nanti ketika virus corona ini selesai, kami semua dapat kembali beribadah di gereja bersama-sama kembali. Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami, berikan kedamaian, berikan juga ketenangan untuk orang-orangnya, berikan ketenangan untuk Pak Presiden ketika memimpin negara kami. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa dan negara kami supaya virus-virus COVID-19 ini bisa segera berakhir, bisa segera hilang, supaya kami semua dapat kembali beraktivitas dengan tidak secara online, bisa beraktivitas secara langsung dan bisa dengan tenang. Tuhan Yesus, berkatilah kami supaya kami selalu dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa persembahan dan doa syafaat. Sekarang waktunya kita hampir selesai IMPA online kita. Nah,
sebelum selesai, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Kita mau nyanyi Yesus Sayang Semua. Adik-adik siap? Yuk, dengan bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Siap? Dengan gerakannya ya. 1, 2, 3. Apa? Musik. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah memberi persembahan, sudah berdoa syafaat. Sekarang waktunya kita mengakhiri IMPA online kita. Kamanda harap semoga apa yang adik-adik tadi dengar dari cerita kakak-kakak, Kak Erik, Kak Carla, dan Kak Vivi bisa berguna untuk adik-adik dan bisa adik-adik laksanakan di kehidupan adik sehari-hari. Yuk, sekarang kita mau berdoa penutup. Adik-adik siap? Kita nyanyi. Tanganku ada dua. Ya, 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah bisa mengikuti IMPA online kami dari awal sampai akhir. Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mengikuti apapun ajaran-ajaran dari cerita kakak-kakak yang diceritakan kakak-kakak tadi.
Tuhan, kami sudah selesai info online kami, berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, di minggu-minggu ke depan, supaya kami dapat menjalankan kegiatan kami, kegiatan belajar kami juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami selalu, berikan kami selalu kesehatan, dan berikan kami selalu kekuatan untuk menjalani setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang IMPA online kita sudah selesai adik-adik. Oh iya, Kamanda punya satu informasi nih. Sekarang udah tanggal 21 Maret 2021. Adik-adik, ingat ya, jangan lupa nanti tanggal 4 April 2021 kita akan merayakan Paskah via Zoom. Nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut, akan ada perlombaan-perlombaan juga untuk adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik, ingat 4 April 2021. Nanti akan ada informasi lebih lanjut. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!